menginformasikan bab 5 tentang sistem pembinaan karir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem presentasi kerja dan sistem karir dan dititik beratkan kepada sistem presentasi kerja. 1. Sistem presentasi kerja, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan presentasi yang telah dicapai. 2. Yaitu sistem karir, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. B. Manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil adalah seluruh upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalis penyelenggaraan tugas. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan informasi PNS, pengadaan PNS, pengembangan PNS atau diklat pegawai negeri sipil. 4. Penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan pegawai negeri sipil. Yang kelima, penghargaan atau kenaikan pangkat dalam jabatan dan satya lencana karya satya. Yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. C. Formasi pegawai negeri sipil menurut PP nomor 97 tahun 2000 dan PP nomor 54 tahun 2003 adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu jabatan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. A. Tujuan formasi. Agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. B. Dasar penyusun formasi. Formasi disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari 1. Formasi pegawai negeri sipil pusat. 2. Formasi pegawai negeri sipil daerah yang terdiri dari A. Formasi PNS daerah provinsi, B. Formasi PNS daerah kabupaten, dan yang terakhir formasi PNS daerah formasi PNS daerah kota. D. Penetapan formasi pegawai negeri sipil. 1. Formasi pegawai negeri sipil pusat. Setiap tahun, anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. Dan yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten, atau kota. Di setiap tahun, anggaran ditetapkan oleh kepala negara masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab. Yang B. Pengadaan PNS menurut PP nomor 98 tahun 2000 dan PP nomor 11 tahun 2002 tentang keputusan BKN nomor 11 tahun 2002, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Terus yang kedua, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Proses kegiatan pengadaan penerimaan CPNS. 1. Pengumuman diumumkan seluas-luasnya melalui media massa atau bentuk lainnya dan diumumkan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Yang kedua,
Persyaratan. Calon pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, di antaranya harus warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, pelamaran. Lamaran harus ditulis dengan tangan sendiri. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh penjabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker, pas foto dengan jumlah dan ukuran yang telah ditentukan. Yang keempat, penyaringan meliputi 1. Pemeriksaan administratif. Yang kedua, panitia ujian, dan yang ketiga, tugas panitia ujian. Yang keempat, materi ujian. Yang kelima, ujian. Terus yang terakhir, pengumuman pelamar yang diterima. Yang kelima, pengangkatan. Pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Golongan ruang. Kelas 1 SD atau setingkat, golongan 1A. SLTP atau setingkat, golongan 1C. SLTA atau sampai D1 2A. SGPLB sampai D2, golongan 2B. SMAK sampai D3, golongan 2C. S1 sampai D4 3A. S2 sampai ijazah yang lain yang setara, golongan 3B. S3 doktor, golongan 3C. Penghasilan PNS. Gaji PNS menurut PP nomor 7 tahun 1977 tentang peran gaji PNS terakhir dirubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. 1. Hak atas gaji CPNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja. Yang kedua, bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas. Dan keempat, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Gaji adalah penghasilan pegawai negeri sipil yang terdiri dari 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan keluarga, 3. Tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, yang keempat 7. Tunjangan lainnya yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Pengangkatan calon negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan minimal 1 tahun dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau penjabat yang ditunjukkan apabila telah memenuhi syarat. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil. Pasal 18 PP 98 tahun 2000 dan PP 11 tahun 2002. A. Diberhentikan dengan hormat meliputi yaitu mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan. Yang B. Diberhentikan tidak hormat, memberikan keterangan dan bukti tidak benar, dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. Yang terakhir, dijatuhi hukuman disiplin berat. Pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil PP nomor 101 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya.
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Penilaian pegawai negeri sipil. Daftar penilaian pelaksanaan kerja DP3 PP nomor 10 tahun 1978 dan SE KA BKN nomor 2 SE tahun 1980. Yang pertama memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun Januari sampai dengan akhir Desember. Yang kedua merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir pegawai negeri sipil. Yang B, penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Penjabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsung apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Pengujian kesehatan pegawai negeri sipil PP nomor 26 tahun 1977. Pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi pegawai negeri sipil tertentu dan calon pegawai negeri sipil untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, penghargaan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa yang pertama kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, yang kedua pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan yang terakhir Satya Lencana Karya Satya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.